Yohanes pasal 11 ayat 1 hingga yang ke-44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang membelaikan mata orang buta
Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masykulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Ya, shalom semuanya. God bless. Masih ada 2 pasal ya. Hari ini saya ada meletakkan 3 pasal cerita sebenarnya tentang Maria, saudaraku. Tolong media disiapkan. Itu ada Yohanes 12 ya, sama Lukas tadi itu. Di Yohanes ada 2 kisah, lalu ada lagi yang di Lukas. Ya, ini baru 1 pasal, saudaraku. Tolong disiapkan untuk media. Kita ke ayat 1 dulu untuk yang kisah Lazarus ini. Kita akan belajar seperti kisah Hizkia. Di dalam kisah perempuan yang memberi terbaik buat Tuhan, minyak narwastu, yang mengelap kaki Yesus dengan rambutnya. Ini adalah sebuah kisah yang luar biasa, saudara. Tetapi kita akan bahas beberapa tokoh di dalamnya, seperti kita bahas Hizkia. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus, yang tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat selanjutnya, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, kita menuju ke kitab Yohanes yang selanjutnya. Kita pelajari dulu Maria. Oke, tolong dibacakan. Yohanes pasal 12 ayat 1 hingga yang ke-8. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Ya, kita kembali kepada kitab Yohanes yang awal, kitab Yohanes sebelum Yohanes 12. Ya, Yohanes 11. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat selanjutnya, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Kita ke Yohanes 12. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Berarti setelah ini, Yesus balik lagi ke tempat
ini, yaitu Betania. Ayat selanjutnya. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Lazarus sudah dibangkitkan dari kematian, ya. Marta itu adalah saudara Maria, ya. Yuk kita masuk ke ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kita kembali ke ayat 2. Oke? Di situ diajarkan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Maria tidak melayani. Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu dan menyeka dengan rambutnya. Kita ke kitab Lukas. Kalau saudara pelajari dulu skenario daripada Tuhan untuk Maria. Oke. Tolong dibacakan kitab Lukas. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Ayat yang ke-50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Nah, kita ulang lagi di Yohanes 11. Ya, saya akan mengulang supaya saudara tahu ritme Alkitab. Jadi kalau baca Alkitab jangan sekedarnya. Karena Alkitab berhubungan satu sama lain, ada parsel demi parsel, itu kisah demi kisah nanti menceritakan tentang karakter seseorang, saudaraku. Kita hari ini belajar untuk karakter Maria. Ya, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat selanjutnya, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Perhatikan, ya, menyeka dengan rambutnya, meminyaki dengan minyak mur. Ya, lalu kita ke Yohanes 12. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Jadi setelah peristiwa itu Yesus datang lagi, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat selanjutnya.
Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Jadi Yesus setelah membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus pergi terus balik lagi dia. Pasal 12. Oke. Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Perhatikan, Marta melayani. Ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Perhatikan, meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Sama kan? Ya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Lukas. Kita belajar ritme Alkitab, saudara. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ini sebelum sebelum Lazarus dibangkitkan, saudaraku. Maaf, saudara. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ayat selanjutnya. Ingat ya, ini sebelum Yesus bertemu dengan Maria, yang Marta, yang Lazarus dibangkitkan. Oke? Kita lihat urutannya. Ini sebelumnya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Nah, kita ketemu Maria yang nanti kita bacakan bla 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 kisahnya, yang dikhotbahkan banyak dipuji. Ternyata dia adalah seorang berdosa yang terkenal di kotanya. Nah, itu sudah. Marta orang yang rajin melayani. Tetapi Marta nanti kita temui, malah dia itu tidak percaya dengan Yesus. Malah dia menghina Yesus. Siapa bilang orang melayani itu lebih hebat, lebih baik, lebih percaya Yesus, lebih kudus? Enggak. Ini terbukti Marta dan Maria. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah yang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ayat selanjutnya. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Nanti saya akan ceritakan saudara, saya peragakan itu. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Coba saudara perhatikan. Saudara renungkan dulu. Kita baca di pasal 11 bahwa Yesus datang ke Betania, ya, di mana ada Lazarus, ada Marta, ada Maria. Nah, Marta melayani, Maria itu mengurapi Yesus dengan minyak dan menyeka kakinya dengan rambutnya. Gitu. Oke? Di kisah pasal 12. Itu. Ternyata kisahnya itu ini. Saudara. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Maria belum kenal Yesus ini. Dia punya kebiasaan selalu memberi yang terbaik. Dia tidak rajin melayani. Nanti kita di tengah-tengah parsel itu, di tengah-tengah ceritanya, Maria itu duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendapatkan yang terbaik. Tapi sejarahnya Maria ini orang berdosa. Banyak orang di gereja itu nggak pernah merasa berdosa, saudara. Nggak pernah merasa pernah berdosa. Lupa kalau dia itu mantan ABCD. Dia pelaku loh. Bukan korban. Dikatakan, ya, ayat yang 36, saya akan penetrasi di sini. Tuhan ingin tekan dengan ini dulu. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan
datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ayat 37. Perhatikan ini, saudara. Ini penting, saudaraku. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah yang membawa sebuah bulu-bulu pualam berisi minyak wangi. Dia baru mendengarkan tentang Yesus. Nanti setelah Yesus dikubur, dia tangisi Yesus di kuburannya. Marta orang yang sibuk melayani, tetapi malah nggak percaya sama Tuhan. Maria ini nggak banyak kepo, tapi selalu memberi dan memberi diri untuk mendengarkan Tuhan bicara. Dan anehnya nanti Marta menyebut Yesus itu ketika bicara sama Yesus Tuhan. Aku percaya kau adalah Mesias. Setelah itu dia bisiki namanya Maria. Guru, mencari kamu. Gila nggak itu? Orang melayani itu banyak seperti itu, saudara. Ketika Tuhan lebih mengasihi orang lain yang dianggap rendahan, dianggap orang berdosa, marah. Saya punya quote, saudaraku. Banyak orang benar itu geram ketika Tuhan mengasihi orang berdosa. Padahal itu firman Tuhan, itu memang Tuhan itu seperti itu. Perilaku Tuhan, seperti karakter Tuhan itu seperti itu. Aku datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Aneh kan, saudara Pia? Haleluya. Itulah keanehan orang-orang yang melayani Tuhan. Cinta Tuhan, tapi nggak pernah cinta dengan sesama. Bahkan dendam, benci, nggak mau bareng, memandang rendah, nggak mau kumpul bersama, melayani bersama aja nggak mau. Karena orang berdosa. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa, sedang berdosa Maria itu. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah membawa sebuah bulu-bulu pualam berisi minyak wangi. Ketika dia dengar Yesus, dia belum kenal Yesus. Ayat selanjutnya, dia datang bawa bulu-bulu berisi minyak wangi. Yang mahal, Yudas protes itu. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, saudaraku. Jadi membelakangi Yesus di sini, kalau boleh saya peragakan begini, saudaraku. Yang membelakangi Yesus di sini, saudaraku. Ya, wajah saya nggak kelihatan, nggak apa-apa ya. Di belakang begini, saudara. Lalu dia dari belakang, dia jongkok, dia menyinyaki kaki Yesus. Dari belakang, saudaraku. Gitu. Dan apa yang dikatakan Yesus? Ada orang-orang yang nggak berani ketemu Yesus, malu ke gereja, malu ketemu hamba Tuhan, nggak berani melayani, merasa nggak layak. Itu ditengok Tuhan, saudaraku. Kalau dia tengah malam berdoa sendiri di kamar, semalam-malaman berdoa. Saya ada sebuah cerita dari seorang tokoh di Amerika. Seorang penyembuh ilahi panglima perang penyembuh ilahi Tuhan di Amerika Selatan, saudaraku. Namanya D.L. Moody. Suatu kali D.L. Moody diberikan mimpi sama Tuhan. Dibawa jalan ke surga, melihat rumah-rumah yang baru dibangun dan sedang dibangun. Lalu Yesus berhenti di sebuah rumah yang besar sekali. Lalu Moody dalam hatinya ngomong, ini rumah untuk saya. Karena Moody mengerti firman Tuhan. Aku pulang ke surga, artinya aku balik ke rumah Bapa, aku akan membangun rumah untuk kamu. Yesus ngomong itu, saudara. Moody tahu itu, wah ini rumah untuk aku. Dia ngomong di hati, dia bicara di hatinya. Yesus tahu kok isi hatimu. Kau tahu rinduku Tuhan. Tahu dia. Terus dia ngomong, Moody, rumah ini bukan punyamu. Kaget Moody. Lalu Tuhan berikan sebuah penglihatan untuk Moody. Lagi tidur. Mimpi dia. Dan itu melekat. Jadi kalau mimpi melekat itu rata-rata dari Tuhan, saudaraku. Rata-rata ya. Gitu. Lalu dikasih muka wajah seorang ibu tua. Moody dalam hati protes lagi. Buset, ibu ini, aduh Tuhan. Ke gereja nih, memang datang paling awal sih Tuhan.
Koster gereja sedang bersih-bersihin gereja nih, udah datang, pemain musik belum nih. Ya, itu. Karena biasanya pemain musik telat sih, maklum lah. Ya, kadang pelayan Tuhan tuh rada-rada sombong sekali, gitu maksudnya. Nah, dia duduk di sana, duduk di belakang, pakai sendal butut, karena dari pasar. Karena dia jualan dari pagi sampai sore, jualan ikan basah mungkin. Kotor banget dia, ibu tua ini. Duduk di belakang, lalu kalau duduk kadang tuh, gitu mungkin masuk angin. Terus dia itu tidur, saudara. Dan terkenal di gereja itu karena jemaat yang setia dia. Selalu datang. Ya, untuk mid service dengan ibadah minggu dia selalu datang, nggak pernah terlambat dia. Dan memang orang miskin dia, saudara. Mudi protes. Mudi bilang gini, Tuhan, yang saya tahu nih, ini jemaat saya ini Tuhan. Setiap kali koster gereja itu, kalau sudah selesai habis ibadah membersihkan gereja, itu harus membangunkan ibu ini karena dia tertidur di ujung belakang sana, Tuhan. Dia datang ke gereja untuk cari tempat tidur karena AC-nya dingin, kursinya enak, Tuhan. Karena gereja Mudi besar. Karena dia penginjil kesembuhan ilahi yang luar biasa dipakai Tuhan di Amerika Latin. Mudi itu protes, nggak suka di hatinya itu. Dia ngomong, yang saya tahu nih, Tuhan, kenapa kamu memberi dia rumah yang demikian besar, yang mewahnya, Tuhan? Tahu nggak saudara, Tuhan itu jawab apa? Mudi, tahukah kamu, setiap engkau ibadah, apalagi engkau KKR, dia itu berdoa semalam-malaman untuk aku memberkati ibadah yang kau pimpin. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Orang yang tidak nampak di gereja, orang yang tidak dihargai dan orang itu kayaknya, ibu ini lama-lama udahlah, saking enaknya ya udahlah, memang dia begitu. Jadi kursi di ujung itu khusus punya dia kontrak seumur hidup itu, saudaraku. Kontraknya nggak usah bayar gitu. Jadi orang cuma ngecap dia itu bahwa dia datang untuk tidur kok. Karena orang miskin, rumahnya jelek, kan udara panas banget gitu. Enak di gereja langsung tidur ya. Kadang ngorok. Anak-anak muda nggak pada dekat sama dia, apalagi yang tua. Oh, yang kaya pun apalagi jauh. Karena di ujung di atas dia itu. Kan ada gereja besar itu seperti 21. Ya, kayak teater 21 itu. Saya pernah ke sebuah gereja di Singapura yang untuk sekolah minggunya lebih besar dari teater 21 kita, lebih besar. Itu untuk sekolah minggu loh. Setiap 5 anak, 1 guru sekolah minggu, saudara. Itu pakai layar memang seperti 21. Speaker kayak 21 itu saking kayaknya gereja itu, saudara. Ya, cuman sayang gembalanya masuk penjara karena melanggar keuangan negara itu, saudara, di Singapura itu. Saya datang sendiri soalnya ke gereja itu. Nah, si ibu ini agak udah kumal, udah jorok, ya pakai sendal, ngorok lagi tidurnya. Nggak disukai orang nih. Makanya Mudi tuh nggak bisa terima. Seringkali kita nggak bisa terima kalau orang yang tidak berarti buat kita malah dihargai Tuhan. Yang tidak terhormat diberi kehormatan lebih. Paulus tulis itu, tubuh Kristus itu ada yang tidak terhormat tapi diberi kehormatan lebih. Gitu. Salah seorang ibu ini, dan Tuhan bilang, tahu nggak kamu Mudi, kalau kamu tuh ibadah, mimpin, dia tuh berdoa untuk kamu. Kalau kamu KKR, semalam-malam dia berdoa, makanya dia ke gereja tuh ngantuk, karena malam nggak tidur dia nih Mudi. Sebuah perbuatan yang tidak kelihatan, saudaraku, yang tidak ada guna. Orang yang tidak ada harga, saudara, tapi berharga di mata Allah. Sehingga untuk teman-teman yang pelayanan nih, kalian yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, yang dipakai urapan yang luar biasa itu nggak ada artinya di hadapan Tuhan, saudaraku. Nggak usah bangga, karena semua dari Tuhan. Kecantikan, ketampanan kamu dari Tuhan. Dia pelukis yang agung. Kuasa ya dari Dia. Talentamu ya dari Dia. Dosa aja yang bukan dari Dia. Tapi keinginan untuk berdoa kepada gembala semalam-malaman, sedangkan pagi dia harus tetap buka kiosnya, warungnya, buka di pasar, jongkonya.
Dia harus dagang. Karena itu nggak makan dia itu. Dia pagi itu jam 7 ke pasar, jam 8 mulai dagang. Sore siap-siap ke gereja, ibadah mulai jam 5. Dia udah jam 4 sampai gereja, jam 3 udah tutup warungnya dia. Gitu. Terus setelah di gereja, ketiduran karena memang enak, AC-nya dingin, saudaraku. Seseorang yang jorok tidak diperhatikan di gereja. Yudasnya protes terhadap Maria. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ayat selanjutnya. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Hei, Bung, sis, apapun yang ada di hatimu, dia dengar loh." Jadi kalau doa nggak usah teriak-teriak, udah. Ngapain? Ngomong aja di hati, kalau nengking setan, kalau bernubuat harus ada suara. Kalau doa nggak usah ditegas-tegesin, nggak usah dibawa-bawain. Saya sering ketemu teman-teman yang seperti itu, kalau doa dibawain nih. Terus dibuat kayak bahasa-bahasa kultus, bahasa-bahasa yang sangat rohani banget gitu loh. Nggak sederhana. Sehingga ada seorang teman tuh bercerita, itu kalau yang doa itu hamba Tuhan itu lamanya doa. Makanan tuh sampai dingin. Segala disebut nih. Gitu. Nggak perlu. Itu saudaraku. Kita next time belajar tentang Yesus ajar mulai doa Bapa kami. Di sini pun Tuhan ajar kita bagaimana dia itu berdoa cuman sebentar, Lazarus dibangkitkan. Nggak doa panjang-panjang, nggak doa yang, meleleh sudah orang dengarnya. Meleleh itu lihat makanan itu, saudara. Ada cerita di sekolah Alkitab, saya diceritain lulusan sana, yang jadi gembala sekarang, saudara. Gitu. Dia cerita gini, tahu nggak Pak, ketika kami di sekolah itu, ketika doa makan, pertama kali kami lakukan, itu adalah memegang ayam kami. Kalau nggak gitu hilang sama 11. Nakal-nakal anak sekolah itu, yang mereka masih sekolah. Gitu, saudara. Jadi dia pegang ayamnya, kalau nggak hilang tuh ayam. Itu lucu, saudaraku. Ya, tapi kalau orang Farisi ini, dia berbicara bahwa ketika orang Farisi yang mengundang Yesus mengatakan itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Gila nggak? Orang Farisi itu orang agama loh. Orang yang dalam kepercayaan Kristiani itu yang luar biasa. Orang Farisi dan ahli Taurat disebut terus. Tapi malah memusuhi kebenaran, yaitu memusuhi Yesus. Padahal mereka penguasa kebenaran. Anda menguasai kebenaran, Anda bukan penguasa kebenaran, bro sis. Anda melakukannya, Anda ini mesti jadi budaknya kebenaran. Kebenaran mau bawa Anda kemana? Ikut aja sudah. Wahyu itu kan turun sendiri. Ya. Padahal Wahyu sedang pulang kampung sih. Pak Wahyu. Ya. Nah ini kita belajar bahwa kerohanian bukan dibentuk dari sikap. Dari hati. Dan hati mengasihi itu nggak kelihatan seperti Mudi. Rumah mewah ini pikir buat dia dengan perbuatan dia. Enggak, itu panggilan. Semua Tuhan yang kerjakan. Mudi dapat sendiri upahnya. Tapi ibu ini mendapat upah yang luar biasa, yang nggak disangka-sangka sama Mudi. Jika engkau yang hafal Injil, engkau yang berkhotbah, engkau yang ngomong segala sesuatu tentang seseorang itu dengan Injil, apapun kamu ngomong Injil, kebenaran menyebut nama Yesus, engkau belum tentu punya hati yang seperti Maria. Marta itu melayani, tapi dia sendiri nggak percaya terhadap Yesus. Nanti kita pelajari ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Jadi bagi orang Farisi ini, ya, jadi saya harap teman-teman jangan ikut langkah orang Farisi. Menciptakan sebuah hukum bahwa orang berdosa itu nggak boleh menyentuh Yesus. Yesus adalah kasih karunia, anugerah. Ya.
Tapi kita jangan melebar kepada kasih karunia anugerah. Kita karakter Maria. Orang-orang yang tidak diperhitungkan, tapi diperhitungkan sama Allah. Karena perbuatannya sederhana banget. Ya nggak melayani loh. Kita kembali ke Lukas 11. Maaf saudara. Ada seorang Farisi yang sedang sakit, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ya, saya terus rally ini supaya kita terpatok, nggak lupa yang awal. Maria ialah perempuan yang pernah meminyak kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Coba yang kitab Lukas. Coba kitab Lukas. Ya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ayat selanjutnya. Di kota itu ada seorang perempuan terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah yang membawa sebuah bulut-bulut walam berisi minyak wangi. Ayat selanjutnya. Nih yang dilakukan dia tuh. Sambil menangis. Ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Yang saya tadi peragakan di belakang Yesus. Nggak berani bertemu muka-muka sama Tuhan. Nggak berani melayani. Dipanggil aja nggak layak rasanya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian yang mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ayat selanjutnya. Perhatikan saudaraku. Jangan sok-sokan deh melayani Tuhan. Cuma panggilan kok, nggak ada bedanya. Hati. Ini kita lihat. Yesus katakan apa? Orang yang diampuni sedikit karena sedikit berbuat kasih. Perempuan ini berbuat kasih ternyata loh. Yuk kita selesaikan dalam rally tentang Maria. Seru saudaraku, belajar karakter itu. Luar biasa. Ucap syukur kita diberikan pengertian tentang karakter yang Tuhan ingini. Ya. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika Yesus seorang nabi, tentu Yesus tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu Yesus tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Punya hukum nih, punya gaya yang masih, it's okay, nggak apa-apa. Ada kok Tauratnya itu. Ya, ayat selanjutnya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Yesus tidak ngomong-ngomong langsung loh. Yesus pribadinya luar biasa, saudaraku. Di luar ekspektasi, di luar perkiraan pemikiran kita. Waduh, Yesus tuh 28 tahun saya belajar mengenal Tuhan. Awalnya memang saya katakan itu. Saya ingin mengenal kuasa yang pertama. Dibawa mengenal Tuhan tidak pernah sama yang dia kerjakan. Berikan pendapat Tuhan, saudaraku. Haleluya. Tuhan itu luar biasa. Gitu. Sering saya itu orang Jawa bilang cegek, kecelik. Jadi bukan kecewa sih, tapi lah kok beda? Aku pikir gini Tuhan maunya. Nah, kok kejadian gini? Aku pikir gini loh ujungnya. Tuhan itu luar biasa variatifnya. Sangat kaya Tuhan itu. Dengan segala jalan-jalannya dia. Dan pandangan dia itu berbeda dengan pandangan kita semua. Lalu Yesus berkata kepadanya, kepada Simon, kenapa? Dia sindir. Sekalian dia tempeleng muridnya. Orang berdosa dijadiin contoh nih. Di luar ekspektasi kita. Kan jangan dipermalukan dong. Saya kan muridmu. Orang kan tahu saya ikut kamu tuh sekian lama. Orang Farisi itu ngundang kamu kan berikut kami 70 orang ini. Para rasulnya. Jadi kalau Anda masih punya gengsi, Anda tidak punya malu sama Tuhan. Anda adalah Marta. Lalu Yesus berkata kepada Simon,
Ada yang hendak kukatakan kepadamu, sahut Simon, katakanlah guru. Wih, langsung, dadanya mekar, saudaraku. Di dadaku, ada kamu, Isaac. Gile. Ya, dipakai Tuhan, hidungnya mekar, kepalanya mekar. Pintu tuh masuk, gak cukup sudah semua. Merasa paling hebat sedunia aja. Semua dipatok hukum-hukum Tuhan. Semua pintu ditutup, cuma satu pintu hukum Tuhan. Nggak begitu, bro and sis. Nggak begitu. Kita belajar dari Maria. Seorang perempuan terkenal berdosa di kotanya. Dan orang Farisi ngomong, kalau dia tahu perempuan berdosa ini menjamah dia. Kalau dia memang nabi. Wizard. Tahu firman Tuhan sombongnya luar biasa. Segala sesuatu dosa nggak boleh. Dosa nggak boleh. Karena firman Tuhan mengatakan ini. Kamu kurang mengampuni. Kamu kurang berbuat kasih. Tempelekan yang panas banget, termasuk dari pester ini ya, saudaraku. Bukan Anda aja. Firman Tuhan berpedang bermata dua, ke depan dan ke belakang, saudaraku. Ini udah di tenggorokan, udah masuk nih pedangnya nih. Diam dulu. Mari kita berdoa. Udah pipi udah merah nih, prak gitu. Katakanlah guru, sombong banget, somsek deh. Ayat selanjutnya. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Ya, 50 sama 500. Ayat selanjutnya. Karena mereka tidak sanggup membayar, mereka berdua yang 50 dan 500 tidak sanggup bayar. Maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Maksudnya terhadap si pelepas uang yang menghapuskan hutang. Jadi ada dua, 50 dan 500 hutangnya, dua-duanya dihapus. Gak usah bayar deh. Terus Yesus tanya, siapa yang paling berterima kasih? Yesus kalau bicara itu make sense, masuk akal. Tetapi kandungan yang di dalamnya, saudaraku, sulit kamu mengerti. Tanah kalau kamu ambil, kamu nggak tahu kandungan tanah itu apa. Kamu harus olah, kamu harus ramu, kamu harus punya pengetahuan, kamu harus punya segala sesuatu sehingga tanah itu kalau mengandung emas ya akan timbul emasnya, perak timbul peraknya, dan sebagainya. Hasil-hasil yang namanya dari hasil bumi. Mungkin batu bara, besi, nikel, tapi nggak terlihat. Saudaraku, itu caranya Yesus. Ngomong dia make sense aja, saudara. Siapa yang paling terima kasih ketika utang 50 sampai 500 dihapuskan? Ayat selanjutnya. Jawab Simon, ini orang luar biasa nih satu nih. Tunggu bentar, jangan senang saudara dipuji Tuhan. Kita udah pernah belajar dipuji Tuhan tidak mengubah karakter. Ini salah satu buktinya. Hizkia dipuji Tuhan tidak mengubah karakternya kok. Ini buktinya. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Lebih gede lagi nih. Pagar udah nggak bisa lewat lagi dia. Pagar 2 pintu dibuka nggak bisa lewat dia. Saking gede kepalanya nih orang nih. Banyak orang seperti itu, saudara. Ketika satu saat dia berlaku benar, dia pikir setelah itu kebenaran itu akan membenarkan dia terus. Enggak. Detik ini kamu benar, detik itu juga selanjutnya kamu bisa nggak benar. Itu kebenaran. Yudas tuh ngomong. Ya, nanti kita terangkan itu. Bahwa, uang ini kan, kalau minyak ini dijual, uang ini untuk orang miskin itu luar biasa loh. Nolong orang. Dan Yesus bilang, enggak begitu. Alkitab mencatat enggak begitu. Langsung dibalikin. Kamu kan pencuri uang. Gitu. Termehek-mehek itu Yudas tuh mestinya. Tergeletak KO dia. Enggak rasa itu. Kenapa? Orang yang melontarkan firman tanpa kasih itu enggak akan mempan Tuhan ngomong. Saudara perhatikan ini. Ya, perhatikan. Hati-hati melayani tanpa hati yang mengasihi. Maria enggak berbuat apa-apa. Dia cuma meminyaki Yesus dengan minyak narwastu, minyak wangi yang mahal.
dari buli-buli pualam, simpanan dia paling mahal dikasih Yesus sia-sia. Yudas protes. Lalu kaki Yesus tuh dilap sama rambutnya, dicium berkali-kali. Yang orang lain nggak melakukannya, nggak kepikir. Simon tuh nggak kepikir. Kalau dia melakukan itu dihabisin sama Yesus dia saat itu. Banyak orang di dalam pelayanan ini ketika berpikir dia itu benar, dia melayani, tapi ketika sang pastor sudah bicara, dihabisin, itu. Hatinya mendidih, saudaraku. Makanya pastornya harus bawa namanya pemadam kebakaran, saudaraku. Marah, karena nggak nyangka. Tapi memang kalau mau duduk diam, diajak bicara, diterangkan sama sang pastor, mereka mengerti. Memang salah. Gitu, saudaraku. Ya memang Tuhan sedang pakai pastornya. Gitu. Jadi orang-orang itu adalah orang-orang Farisi, orang-orang yang sok tahu, sok pinter, punya firman Tuhan, ngomong firman Tuhan terus, tapi kasihnya cuma dikit. Maria itu enggak tahu apa-apa, tapi kasihnya banyak, maka diampuni banyak dia ini. Yuk kita belajar karakter Maria hari ini, saudaraku. Ya, mudah-mudahan sesi ini bisa selesai. Yang karakter Maria ini. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Kadang Tuhan itu memakai orang-orang yang nggak pantas dipakai, yang pantas dihina, yang memang pantas dikata-katain, saudaraku. Orang yang gagal berbuat dosa, salah, Tuhan mau pakai. Karena yang tersembunyi, yang orang nggak lihat, itu yang dilakukan orang itu. Seperti perempuan tua ini yang berdoa untuk pastornya. Yang orang lain nggak lihat. Pakai sendal jepit kotor karena dari pasar, pagi udah hujan. Kakinya lumpur semua. Duduk di ujung udah badan bau. Tidur ngorok lagi. Udah tahu itu. Ya udahlah, namanya Mbak Tuhan harus punya kasih. Dia khotbah, dia KKR, penyembuh ilahi dia. Dia banyak menyembuhkan orang melalui karunia kesembuhan yang Tuhan berikan. Terkenal D.L. Moody itu, ada bukunya. D.L. Moody namanya itu. Ya, M-O-O-D-Y. Betul pendapatmu. Dan sambil berpaling pada perempuan itu, ia berkata pada Simon, engkau lihat perempuan ini? Coba lihat, saudara, lihat mata saya. Engkau lihat perempuan ini? Wih, orang kalau udah khotbah kadang itu gayanya, saudaraku. Udah kayak paling benar sedunia aja. Memang saat itu dia benar memberitakan kebenaran. Tapi hakikatnya tidak membenarkan karakter dia. Di luar memberitakan firman. Kalau di mimbar semua punya perilaku baik. Di gereja semua perilaku kayak malaikat. Senyum sana, senyum sini. Melayani sana, melayani sini. Pulang, ngomongin pastornya. Ngomongin yang melayani. Yang sudah melayani juga ngomongin rekan pelayanan. Ngomongin jemaat. Ngomongin si A, si B. Karakter ini yang nggak mumpuni yang mereka bawa. Yang nggak mau diperlihatkan di gereja. Tapi untuk menjustifikasi mereka yang melayani di gereja. Itu sudah sebuah problem yang umum di gereja. Banyak orang-orang seperti ini, saudara. Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Coba lihat, betapa kerasnya Yesus ngomong. Padahal Simon ini nggak tahu apa-apa, saudaraku. Simon ini korban akhirnya. Nah ini orang Farisi, lalu dia diajak omong, dia yang ditempeleng. Itulah cara Yesus. Yesus itu seperti kalau saudara tahu main bola sodok atau biliar. Bola putih nyodok satu nomor, yang satu nomor nyodok nomor yang lain, yang nomor lain itu yang masuk. Jadi dia ngomongin yang orang Farisi ini, yang ditempeleng Simon. Orang di gereja selalu bilang, salahku ini apa Tuhan? Kenapa kok bisa begini? Kok dia berperkara, aku yang kena? Loh, memang gitu cara Tuhan. Orang Farisi ini, orang yang ngomong dalam hati,
Tuhan pakai Simon. Ya. Ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Dibandingkan orang perempuan yang berdosa terkenal, yang baru pertama kali ketemu Yesus. Saya punya pengalaman itu, saya seringkali juga mengalami seperti itu, saudara. Saya lihat banget, orang-orang lama melayani Tuhan dibandingkan dengan orang baru. Memang sakitnya luar biasa, saudara. Tapi ya memang salah. Loh, memang Simon tuh salah. Coba lihat, kita ulangi lagi nih. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Yang 500 ini yang terima kasih. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Jadi Simon tuh kayak dijambak rambutnya. Padahal diajak omong nih gara-gara perempuan itu tuh. Aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat selanjutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Coba renungkan, saudara. Saudara pikirkan. Perempuan berdosa yang pertama kali Yesus baru ketemu, yang sedang berdosa, dia melakukan sesuatu, Yesus dalam puji dia ditempelengin ke murid yang lama, ikut dia, yang setia. Sakit hati gak Mesias Simon itu? Seringkali kita mengalami hal seperti itu. Untuk mengikut kehendak Tuhan dibutuhkan kerendahan hati, saudaraku. Saya punya quote-nya itu. Ada beberapa quote yang saya dapat dari orang lain, saudaraku. Tapi bagus. Dibutuhkan kerendahan hati untuk mengikuti kehendak Tuhan itu betul, saudaraku. Sangat benar. Simon ini nggak salah apa-apa ikut Yesus. Ini gara-gara orang Farisi undang Yesus, lalu ada orang perempuan berdosa, anggap aja pelacur lah, saudaraku. Nggak ada angin, nggak ada badai, nggak ada apa-apa. Datang sama Yesus di belakang Yesus, mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang mahal, dengan batu wadah buli-buli pualam, punya dia yang terbaik. Mungkin yang Yudas protes, ini harga puluhan juta kasih orang miskin tuh berguna banget. Ngapain? Terus menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, terus diciumin kaki Yesus yang kotor itu. Terus Simon yang kena, apa hubungannya Tuhan dengan saya? Nggak ada hubungannya Tuhan. Seringkali kita seperti itu. Kasus orang lain dipakai untuk kita ini yang dijadikan korban. Yesus nggak salah loh. Yesus disalibkan. Seringkali kita seperti itu, yang merasa diri orang benar. Lalu menganggap orang berdosa itu nggak dibenarkan Tuhan. Nggak dipuji Tuhan. Hati-hati saudara. Kontur Alkitab, konteks Alkitab itu kaya saudara. Salah satu hari ini kita temui Maria. Si pendosa, perempuan yang terkenal berdosa di kota itu, pelacur yang terkenal, mungkin cantik moloh anak ini. Semua orang tahu panggilan yang mahal, perempuan panggilan, gitulah. Itu banyak ini itu, wih banyak. Pokoknya seluruh kota tahu dia. Orang Farisi ini orang kaya, berani mengundang Yesus. Ngasih makan Yesus dan murid-muridnya. Karena ada Simon dan teman-temannya. Lalu perempuan berdosa ini berbuat sesuatu yang, ngapain sih lebay. Yudas protes benar. Kan itu untuk orang miskin lebih berguna. Yang ditempeleng Simon. Kayak bola sodok aja Tuhan ini. Tapi kita yang ditempeleng, kita akan marah loh. Loh, saya sekian lama ikut kamu Tuhan. Tapi enggak kamu kalau kamu itu masih kurang bagi Tuhan. Kenapa? Tuhan ingin pemicunya. Jadi memang ada seorang pastor itu punya karakter. Ketika peristiwa baru diberitahu. Kenapa? Kalau nggak ada bukti konkret, memang nggak bisa. Injil tanpa kesaksian hidup, tanpa realita hidup, itu cuma kisah dongeng buat saya.
Karena pertama kali saya ketemu Yesus, menerima Yesus, itu saya baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu habis setiap hari. Belasan jam, saudaraku. Karena bagi saya itu sebuah kisah cerita. Saya gemar baca cerita komik, detektif, komik silat, film, seri, episode, film perang. Seneng banget saya. Paling seneng saya itu. Tentang kesatria, warrior, film Shogun, film ninja, wah, pokoknya tentang kepahlawanan saya suka, peperangan gitu. Lalu komik-komik juga suka, tapi kalau komik-komik cinta-cintaan kurang saya, gitu. Kurang, sedikit banget. Tapi kalau lebih dari cinta-cintaan banyak saya dulu punya saya, gitu. Punya selemari saya punya itu, yang lebih dari cinta-cintaan, saudara. Sudah hilang semua, nggak ada itu, saudaraku. Nggak tahu kalau saudara masih ada nggak. Simon diajak ngomong seneng nih, bangga. Tuhan ngomong sama saya tadi. Saya ditemui Tuhan Yesus. Kan Simon, aku mau bicara sama kamu. Dia pikir dia yang terbaik saat itu. Ternyata dia yang paling jelek. Banyak orang di gereja, banyak orang melayani di kumpulan pelayan Tuhan, banyak di kalangan kumpulan jemaat, malah yang tidak terhitungkan, itu yang dihitung. Karena Yesus kemarin kita belajar terhitung di antara para penjahat ketika disalibkan. Kanan kirinya penjahat semua, saudara. Dan perempuan ini pendosa, ditulis pendosa. Tapi dibandingkan dengan orang benarnya Tuhan sendiri, sakit hati enggak kamu? Sakit hati, saudara. Sekali lagi, dibutuhkan kerendahan hati untuk mengikut kehendak Tuhan yang sempurna. Karena Tuhan main tempeleng aja nih. Simon enggak punya salah, diajak omong, dipikir dia benar. Tiba-tiba dia jadi korban. Kau dia sama Tuhan. Ayat selanjutnya. Engkau tidak mencium aku, langsung kena dia. Tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Dia cuma tanya, Simon, kamu cinta aku sampai di mana? Kamu tuh punya gengsi. Perempuan tuh tidak punya gengsi. Ikut Tuhan tuh lebih dalam lagi. Ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. More, 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 I want more, more, more. Tuhan ingin selalu kita lebih dan lebih. Tuhan tidak pernah puas, tapi banyak anak-anak Tuhan sampai titik tertentu ya udah. Simon itu ikut Tuhan ya udah. Tidak melakukan lebih. Nggak mau menyaki kaki Yesus, nggak mencium kaki Yesus, ngasih minum aja kagak. Banyak orang ikut gereja kayak gitu, nggak peduli sama pesternya, mau mati mau hidup kayak. Paling pester masuk rumah sakit, ya datang aja. Tapi ada, saya alami loh saudaraku, hal seperti itu. Pesternya sakit nih, masuk rumah sakit. Kita kan ada by WhatsApp, dulu by BBM itu. Banyak yang nggak peduli loh saudara. Malah yang peduli itu yang dimusuhi di gereja. Yang saat itu datang. Bahkan mengantarkan saya opnam. Ada beberapa kali dalam hidup saya itu waktu di rumah sakit itu saya cuma gini loh. Kok gini ya? Kayaknya aku sakit di rumah sakit ini, kayak aku nggak pernah ada ya. Saya pernah ngalamin tapi habis itu tidak berlanjut karena udahlah, forget it, lupakan saja. Karena saya keluar dari rumah sakit, saya langsung bekerja lagi, saya melayani lagi. Tapi intinya bukan di sana. Memang ada orang itu ketika di gereja, waduh kalau panggil pastor, wah shalom pastor. Tapi lebih aneh lagi, saudaraku. Saya diingatkan tuh satu kasus ini. Itu teman-teman yang baru mendengar ya. Ada seseorang yang ketika di pelayanan, menunjukkan cintanya sama saya, cintanya dalam pelayanan ini. Luar biasa, saudaraku. Semua orang tahu. Wih, kalau ini Bapak, luar biasa memang. Tapi ketika 2 kali saya berada di suatu tempat, pergi bersama dengan orang lain, 11 hari sama 8 hari kalau nggak salah, saudara. Tidak ada 1 hari pun saya dipanggil, diajak omong.
ketika kita tur di luar negeri? Nggak ada. Satu bis, satu hotel, satu tempat wisata, satu tempat makan, nggak ada dipanggil. Bapak, nggak ada. Duduk itu bisa dia di depan saya di belakang. Ya kayak saya itu nggak dikenal, saudaraku. Sampai saya itu nyesalnya pergi tur itu. Orang yang di gereja itu menyatakan cintanya sama saya. Sama pastornya, saudara. Saya itu sampai 11 hari sama 8 hari atau 7 hari. Itu saya ngeleng-lengan kalau orang bilang. Kayak nggak percaya tuh. Sampai setiap hari di jalan tuh kayak, benerkah? Atau saudara kembarnya dia ini? Apa dia aku kenal ini? Bisa gitu loh saudara orang itu. Gak pernah habis pikir saya. Itu benar demi nama Yesus saudara. Tapi itu sebuah pelajaran berharga buat saya. Bagaimana kepura-puraan anak manusia. Bagaimana gengsi seorang anak manusia. Jadi perlakuan seseorang kepada seseorang di gereja berbeda ketika kita bertemu di luar. Aneh loh saudaraku. Yesus gugat salah satu seperti itu. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Enggak ada gengsi ini orang. Ayat selanjutnya. Rally selanjutnya, nanti saya akan nyatakan bagaimana sikap Maria terhadap Yesus. Di mana Injil catat sampai Yesus mati itu, saudara. Luar biasa satu orang berdosa ini. Satu pukulan telak buat kita. Khususnya buat Simon. Lu ngasih air secangkir aja enggak kok. Perempuan itu sampai namanya mencium kaki Yesus. Terus-terusan. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Yang pertama enggak ngasih air minum. Tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Enggak merasa layak. Karena minyak wangi yang udah semua mahal itu. Merek dari Paris mungkin. Yang satunya mungkin 60 juta, 70 juta. Satu tetes dijangkut sini, yo, sampai ke hutan sana, harimau aja langsung meleleh, kena wanginya. Ada saudara gitu, ada cerita temen bekerja di sebuah perusahaan, bosnya yang perempuan ini datang, itu dari jauh sebelum masuk pintu, itu parfumnya duluan saudara. Memang parfumnya bagus, mahal. Ya karena orang kaya raya, saudara. Gitu. Ya, kalau kita mah minyak sinyong-nyong aja, saudaraku. Jadi kalau orang kena baunya malah pingsan, malah muntah-muntah, saudara. Kena parfum musuhnya. Bau kambing, saudara. Bercanda, saudaraku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ayat selanjutnya. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Kasih yang mana, saudara? Jelas yang ditulis bagaimana dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan, memberi yang terbaik, yang gak sepantasnya, malah dimarahin, terus gak berani, padahal yang terbaik menurut murid Yesus, murid Yudas, itu gak berani ke kepala Yesus, nggak mau ke kaki, karena merasa nggak layak. Kan dia orang berdosa, dia pelacur. Hei orang berdosa, siapa bilang engkau dianggap berdosa sama Tuhan? Belum tentu. Kisah Maria kita belajar. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Tolong saudara renungkan sejenak kisah ini. Sederhana banget, tapi nggak sederhana, saudara. Kita harus mengubah pandangan kita. Simon itu benar loh. 500 orang yang dia paling berterima kasih. Tetapi dibalikin sama Yesus, lah kamu gimana? Mana rasa terima kasihmu? Ngasih airnya juga enggak?
Meminyaki kepala berminyak enggak, perempuan itu kakiku loh. Terus dihakimi lagi dengan firman-Nya. Dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Diajar, ditegur keras. Kamu tuh sedikit berbuat kasih. Kamu sama Tuhanmu aja pelit. Doa tengah malam nggak mau. Memberi sekenaknya. Memperlakukan pastornya sekenaknya. Tukang marah di gereja, gampang tersinggung. Ngatur pastornya. Susah diatur, kepala batu, sok pinter. Saling tunjuk. Menghakimi yang lain. Merasa lebih hebat dari yang lain. Nggak mau kumpul yang berdosa. Apalagi yang nggak punya duit. Dan sebagainya, saudara. Itulah Simon. Ayat selanjutnya. Lalu ia berkata pada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Lah cuma mengurapi Yesus dengan menyeka kakinya dengan rambut. Dan mencium kakinya. Dosanya diampuni. Ada satu yang saya lihat, satu konturnya Tuhan. Perempuan ini kehilangan gengsi. Jadi ya dia melakukan, orang lain nggak melakukan. Memang perilaku itu nggak wajar dan memalukan, saudara. Demi menyelamatkan seseorang, demi menyelamatkan sebuah komunitas. Saya sedikit bercerita. Dahulu kalau saya berjalan di dalam kumpulan rekan pelayanan, saya duduk paling belakang, paling ujung. Karena paling miskin, paling jelek. Kalau orang Bandung bilang goreng patut. Paling nggak punya apa-apa, paling baru. Dan duduk di belakang di ujung. Terus kalau mobil ada apa-apa nih, kalau pergi, saya turun pertama. Kalau nggak bisa naik ke atas gunung, saya yang ngambil batu, ganjil batu. Jadi yang bagian bawa barang mungkin datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Saya hidup atau mati di antara kawanan nggak ada yang lihat. Tapi di antara teman-teman sampai sekarang, mungkin saudaraku, letting saya dulu ya, banyak yang akhirnya tidak bisa meneruskan panggilannya. Puji Tuhan hari ini saya masih bisa melayani Tuhan. Dan anehnya, ketika saya sudah mulai kurang lebih dipakai Tuhan mendirikan gereja, diikuti orang-orang menengah kaya, pada suatu hari saya pergi dengan seseorang yang punya kedudukan di dalam pekerjaannya. Ceritanya general manager. Orang yang lulusan sekolah cum laude, yang pinter. Dan merintis karir sampai punya uang itu gara-gara dia pinter. Orang ini pinter, saudara. Ketika pertama kali kenal saya, kenal kuasa yang Tuhan berikan melalui pelayanan ini. Pertama kali ketemu, pertama kali dijamah Tuhan, 3 hari, dia itu pusing. Nggak bisa bangun. Urapan itu menjamah dia. Setelah itu kami mulai akrab, tiba-tiba kami berjalan menuju sebuah pegunungan. Di mana kalau nggak salah dia bawa anak-anaknya, kami ada pertemuan kalau nggak salah. Dengan yang dari beberapa provinsi, saudara. Saya bersama dia. Dari provinsi dia saya berangkat, bawa mobil. Lalu ketika mobil itu menaiki sebuah tanjakan cukup curam, nggak bisa naik, saudara. Sehingga direm sama dia, ya. Terus gigi dimasukin, direm, lalu keluarganya cepat dibawa turun. Anaknya turun semua. Anak istrinya sama saya, sama dia, saudara. Sama saudara perempuan dari istrinya. Turun semua, cepat turun semua. Jalanan sepi, saudara. Agak berbatu, cukup tinggi tanjakan itu. Udah turun semua, saya turun. Loh ngapain Bapak turun? Bapak pegang setirnya aja, saya yang ngaturnya. Enggak, udah kamu pegang setir. Saya turun, saya ambil batu, saudara. Ambil batu, jangan ambil batu gede itu. Saya ganjel bannya. Habis itu, ayo mulai, naik lagi. Semua kan turun, jadi mobil agak ringan. Sembari saya agak dorong dari belakang. Akhirnya naik. Sampai tanjakan itu terlewati, anak istrinya itu dengan adik iparnya itu berjalan kaki.
Nggak terlalu jauh, saudaraku. Naik dia. Oh. Jadi saya ngikuti itu batu. Takut apa? Takut mogok terus kan melorot mundur, saudaraku. Beberapa tahun kemudian dia itu bercerita. Dia bilang gini, kenapa saya mau ikut Bapak? Ini orang pinter, saudaraku. Bukan orang beriman, orang pinter. Tapi sekarang dia jadi gembala. 2 gereja saya serahkan ke dia. Dan gembalakan dengan baik. Dia bercerita gini sama saya. Tahu nggak kenapa saya ikut Bapak saat itu? Karena dia menjadi salah seorang staf pimpinan gereja saat itu. Gitu, saudara. Kayak kalau di Kalimantan tuh diakon atau majelis gereja atau diaken kalau golongan tertentu. Diakon, majelis, diaken itu sama, saudara, petugasnya. Dia bilang gini, ingat nggak Bapak ketika kita pergi ke Sarangan? Bapak ambil batu. Bapak yang ganjel, saya yang bawa mobilnya. Bagi saya itu nggak masuk akal, Pak. Tapi karena itu, saya mau ikut Bapak. Kenapa, saudaraku? Karena saya sudah biasa dihina. Sudah biasa diletakkan paling belakang. Sudah biasa nggak diperhitungkan. Udah biasa kalau ada apa saya ganjel mobil. Udah biasa kalau tidur itu di bagian gudang. Kalau di rumah Mbak Tuhan saya itu diletakkan di gudang. Di kamar gudang dari anak-anaknya. Tempat pakaian anak-anaknya. Udah biasa, saudara. Dikata-katain itu udah biasa. Tapi oleh karena kebiasaan itu, melahirkan seorang pemimpin gereja. Dan bagi saya itu nothing something special, karena itu naluri aja. Ngapain kamu turun gaji aku? Gak usah. Sama aja. Lanjut. Tunggu dulu. Aku cari batu yang gede tuh. Aku angkat, aku ganjel dua-duanya. Naik. Gitu. Aku bawa gitu. Ganjel lagi. Sampai naik ke atas. Karena memang berat. Nah ya saudara. Buat ya kotor semua lah saudara aku tangan ini. Pester loh ini. Tapi nggak berarti. Karena yang tidak berarti akan meniadakan yang berarti. Yang tidak berarti dari dunia diambil Tuhan untuk meniadakan yang berarti dari dunia. Diambil Tuhan. Yang bodoh dari dunia diambil Tuhan meniadakan yang pandai dari dunia. Yang tidak terhormat dari dunia diambil Tuhan untuk meniadakan orang-orang yang terhormat dari dunia. Inilah perempuan yang namanya berdosa itu, saudara. Dia diambil Tuhan meniadakan Simon. Dia tidak berarti. Dia tidak terhormat. Dia bodoh. Mestinya kan dijual buat orang miskin. Diakonia. Kadang perbuatan anak-anak Tuhan yang bodoh itu disukai Tuhan. Yang orang lain tidak melakukan. Karena itu menyangkut gengsi. Martabat. Jadi kalau menjadi kakak, penatua gereja, apalagi sudah punya gelar pastor, harus dihormati dong sama yang junior. Ini pelacur. Dihormati Tuhan. Yang kakak, pastor, penatua, yang udah melayani, yang udah khotbah, ditempeleng sama Tuhan. Kita mau ikut hukum Tuhan atau ikut hukum kita sendiri? Mau ikut apa yang Tuhan mau atau ikut gengsi kita? Jadi memandang orang itu hina. Karena tidak berarti, karena bodoh. Karena tidak terhormat hidupnya selama ini. Ayat selanjutnya. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Ayat selanjutnya. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, ditancepin, dosamu sudah diampuni, hai perempuan. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Iman yang mana nih saudaraku? Iman yang bekerja
karena meniadakan gengsi. Saya tunggu saudara di sesi selanjutnya. Ciao. Thank you guys.